Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah tanya jawab lanjut lagi. Yo terus lanjut. Nggak apa-apa. Pertanyaan makin banyak masuk ke admin. Lanjut pertanyaan berikut ya. Ini masuk dari Vino Ciputat. Pertanyaan Ustadz, apa benar di Madinah tidak dirayakan Maulid Nabi Muhammad SAW? Kalau pertanyaan ini yang masuk, saya katakan benar. Kenapa? Karena memang di Madinah itu sendiri nggak ada secara khusus perayaan akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau menarik sekali, kalau kita bicara Maulid, ya ini perayaannya memang nggak pernah kita temukan di dalam hadis-hadis sahih mulia tentang perayaan Nabi Muhammad SAW, perayaan kelahiran Nabi, nggak pernah ada, nggak pernah kita temukan dalil-dalil sahihnya. Artinya adalah kalau memang kita nggak pernah temukan itu, maka ini kita bicara ibadah. Kalau ada ibadah yang kita lakukan tapi nggak berdasarkan dalil, maka masuk adalah perkara yang baru atau bid'ah. Tapi terkait perayaan Maulid atau pengajian Maulid, ya, kalau saya dalam porsi seorang yang nggak bisa jawab itu. Kenapa? Karena ada ikhtilafal ulama. Ada ulama yang punya ijtihad, ada ulama yang punya pandangan-pandangan dari ulama-ulama sebelumnya jauh setelah sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Makanya dalam hal ini saya lebih baik, saya bukan porsi saya untuk menjawab itu. Tapi menarik gini guys, kalau kita bicara Maulid Nabi, ya, ini kan tentang bagaimana kelahiran Nabi Muhammad SAW. Proses lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan orang kita, saya bisa katakan mereka itu ketika bilang cinta tapi cinta dusta. Kenapa? Karena ketika bilang cinta Nabi tapi nggak menjalankan sunnah Nabi. Saya cinta kepada Nabi, saya sayang kepada Nabi, saya rindu kepada Nabi, tapi semua yang diajarkan Nabi tidak dilakukan. Mana bukti cintamu wahai sahabat semua? Nggak ada. Makanya kalau kita bicara Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad SAW, bagaimana prosesnya? Tahu nggak? Masa sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, ini ada kisah yang luar biasa. Dulu sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, ini luar biasa. Zaman begitu biadab, begitu kejam. Tiraninya luar biasa. Zolimnya luar biasa. Ini sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Contoh dalam segi pernikahan. Ya, contoh dalam segi pernikahan. Pernikahan sebelum adanya Nabi, sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Pertama, seorang wanita berdiri di depan pintu, di depan rumahnya. Itu dia manggil 10 lelaki masuk ke dalam rumahnya, melakukan hubungan bergantian. Jadi dari 10 orang itu, wanita itu akan memilih siapa yang dia cintai dari 10 orang itu. Ini pernikahan di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Bahkan pernikahan kedua, ketika dia mengundang 10 laki, kemudian dia hamil, kemudian dia manggil seorang ahli gen, untuk ngecek ini gennya ke arah siapa, lebih kuat yang mana. Berarti dia yang berhak menjadi suaminya. Ini pernikahan sebelum Nabi. Makanya kita dengar bahwasanya Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ternyata ketika Nabi Muhammad SAW lahir, ya, kita tahu ada api besar yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi, itu padam. Kemudian timbul cahaya terang benderang di Syam. Ini kelahiran Nabi, karena banyak sekali yang punya sinyal itu bahwasanya ada seorang nabi akhir zaman, nabi terakhir yang lahir saat ini. Ada yang mengambil sinyal-sinyal itu. Bahkan ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi masih seorang, dalam kandungannya sudah seorang yatim, ya. Ayahnya meninggal dunia, Abdullah bin Abdul Muttalib itu sudah meninggal dunia ketika Nabi di dalam kandungan. Lahirnya Nabi kemudian disusui, ya. Tahu siapa yang menyusui Rasulullah SAW? Salah satunya adalah Halimatus Sa'diyah. Tahu nggak bagaimana keberkahan yang didapatkan sama Halimatus Sa'diyah ketika menyusui Nabi? Berkahnya luar biasa. Mohon maaf, sampai air susunya itu mengalir deras untuk menyusui Nabi Muhammad SAW. Wah, kaget nggak? Nggak kaget, oke.
Jangan lupa like and subscribe channel ini biar tahu kisah seru lanjutannya. Oke? Nabi di usia 5 tahun kemudian diculik ya, lagi main bersama teman-temannya, itu diambil sama malaikat Jibril alaihi salam, kemudian dibelah dadanya, kemudian diambil jantung dan hatinya untuk dibersihkan dengan air zam-zam. Kenapa? Untuk menghilangkan sifat syaitan yang ada di dalam diri Nabi. Dari kecil aja udah dijaga oleh Allah. Kalau ini manusia suci. Di usia 6 tahun ibundanya meninggal dunia. Nabi menjadi yatim piatu. Sedih banget. Menarik. Di usia 6 tahun ketika Nabi ditinggalkan sama ibundanya, dirawat sama Abdul Muthalib kakeknya. Nih, Abdul Muthalib, kalau kita lihat bagaimana kisah Al-Fil, pasukan gajah, Abdul Muthalib ini seorang yang sangat dipercaya di Mekah di saat itu. Seorang yang sangat dihormati, seorang yang sangat kalau bahasa kitanya semua penduduk Mekah tuh hormat. Kenapa? Karena kepala suku di Mekah. Nah, Abdul Muthalib dia punya tempat pembaringan, itu tempat kalau bahasa kitanya nih tempat persinggahan, singgasana kebesarannya. Anak-anak dari Abdul Muthalib itu nggak ada yang berani duduk di situ. Nggak ada yang berani. Tapi ketika Nabi Muhammad di usia 6 tahun dirawat sama Abdul Muthalib, Nabi Muhammad duduk di tempat singgasananya Abdul Muthalib, sampai Abdul Muthalib itu senyum melihat itu. Kenapa? Karena kata Abdul Muthalib, engkau menjadi orang besar. Saking sayangnya Abdul Muthalib sama Rasulullah SAW, Rasulullah pun juga mulai sayang, tapi di usia 8 tahunnya Abdul Muthalib meninggal dunia. Sedih banget. Baru di situ Rasulullah dirawat sama pamannya Abu Thalib. Makanya nih kalau kita mau bicara maulid Nabi, kita harus bicara sejarah Nabi Muhammad SAW dari lahir sampai meninggal dunia. Maka saya katakan mustahil. Kalau kita mau bicara tentang sosok Nabi Muhammad SAW, kita mau bicara sejarah Nabi, bicara 2 jam itu mustahil. Kenapa? Karena kehidupan Nabi dari 0 sampai 63 tahun, kita harus tahu. Itu bicara sejarah. Ya, insya Allah paling tidak itu jawaban saya. Dengan hikmah lahirnya Nabi Muhammad SAW di maulid Nabi ini, kita bisa mengambil pelajaran besar bahwasanya Rasulullah SAW sosok yang sangat luar biasa yang harus kita jadikan idola. Insya Allah itu jawaban saya. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.